Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun dapat melalui jalan itu. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seluruh kota itu keluar menemui Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus melumpuhkan kuasa setan. Penulis Injil Matius hari ini mengisahkan Yesus yang tiba di daerah Gadara dan berjumpa dengan dua orang yang kerasukan setan. Ketika melihat Yesus, mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Setan-setan yang menguasai mereka menyadari bahwa Yesus adalah putra Allah yang memiliki kuasa atas segala kuasa jahat. Ketika setan-setan itu memohon untuk dipindahkan ke dalam kawanan babi, Yesus hanya berkata, "Pergilah." Dan mereka pun segera taat kepada perintahnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kuasa kejahatan, dosa, dan maut. Kedua orang yang kerasukan itu hidup dalam penderitaan dan keterasingan, tetapi Yesus tidak membiarkan mereka tetap terbelenggu. Dengan kuasanya, Yesus memulihkan dan membebaskan mereka. Melalui kisah ini, Injil menegaskan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Kristus. Bahkan setan pun tunduk kepadanya, karena Yesus adalah putra Allah yang datang untuk membawa keselamatan dan kehidupan bagi manusia. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Iman daripada setan adalah bersifat sementara, karena mereka tidak memiliki tubuh dan roh. Sementara kita manusia yang memiliki tubuh dan roh seringkali memiliki iman yang sangat dangkal. Seringkali manusia tidak taat
dan tunduk pada perintah Tuhan dan mengusir Yesus dari kehidupan. Justru demi harta mengusir kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Penulis Injil berkata, "Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Dia meninggalkan daerah mereka." Ayat ini menunjukkan sikap yang mengusir kehadiran Yesus dalam kehidupan kita manusia. Semoga kita mampu memandang keselamatan yang sejati sehingga menempatkan Yesus di atas segalanya. Marilah berjuang untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang membutakan mata hati dan menjerumuskan kita pada jurang kematian. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.